Tidak terasa 14 tahun sudah saya menggeluti dunia hipnoterapi. Nah, selama 14 tahun ini ada satu pertanyaan yang selalu saja saya temui ketika saya berinteraksi dengan masyarakat. Mereka penasaran apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan hipnosis dan hipnoterapi. Nah, mengapa mereka bertanya seperti ini? Ya, tidak lain dan tidak bukan karena pemahaman masyarakat terhadap hipnosis itu seringkali sangat negatif. Mengapa? Ya karena apa yang mereka tahu mengenai hipnosis itu kan apa yang mereka baca dari media massa dan media online. Di mana pemberitaan mengenai hipnosis itu jarang ada yang positif. Biasanya hipnosis atau hipnotis itu selalu diberitakan di ruang-ruang kriminal, di mana ada orang-orang yang dihipnotis lalu dompetnya hilang, ada orang-orang yang kemudian dihipnotis lalu ATM-nya dibobol, lalu kemudian ada juga yang dihipnotis dan kehilangan handphone dan lain sebagainya. Ya intinya kriminal lah seperti itu. Sehingga pemahaman yang beredar di masyarakat adalah hipnosis itu adalah alat untuk melakukan kejahatan atau melakukan tindakan kriminal. Ya, maka sudah tugas bagi seorang hipnoterapis ya atau praktisi hipnosis atau juru hipnotis di sini untuk memperbaiki paradigma tersebut. Nah, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan hipnosis dan hipnoterapi itu? Ya, untuk menjawabnya, maka dalam pertemuan kali ini saya secara khusus akan membahas hal yang sangat basic sekali, yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan hipnosis dan hipnoterapi. Apabila kita berbicara mengenai hipnosis, terutama ketika kita ingin mendefinisikan atau kita ingin memahami hipnosis sebagai sebuah definisi, maka hal ini adalah hal yang tidak terlalu mudah untuk dilakukan. Atau biasanya kita mengatakannya gampang-gampang susah seperti itu. Kenapa? Karena definisi mengenai hipnosis itu begitu banyak. Hampir setiap praktisi hipnosis atau hipnoterapi memiliki definisinya sendiri-sendiri, terutama untuk mereka yang berada di generasi awal berkembangnya keilmuan ini. Ada banyak sekali, dan juga hipnosis itu adalah sesuatu yang sulit untuk dijelaskan. Mengapa? Ya karena sama seperti listrik. Banyak orang yang merasakan gunanya listrik, tetapi mungkin hanya sedikit orang yang mampu untuk menjelaskan apa itu listrik. Hipnosis juga begitu. Banyak orang yang merasakan tentang hipnosis, tetapi hanya sedikit yang bisa menjelaskan apa itu hipnosis. Dan ini memicu spekulasi yang kemudian seperti tadi saya sudah sebutkan, membuat begitu banyak definisi mengenai hipnosis itu sendiri. Nah, akan tetapi ada satu definisi yang sepertinya ini disepakati oleh kebanyakan praktisi ya. Sebuah definisi yang berbunyi bahwa yang dimaksud dengan hipnosis itu adalah sebuah kondisi di mana terjadi perpindahan pusat kesadaran dari pikiran sadar pada pikiran bawah sadar yang ditandai dengan berubahnya aktivitas gelombang otak dari beta menjadi theta dan membuat orang yang bersangkutan menjadi larut dalam pemikiran tertentu atau dalam hal ini menjadi bisa fokus dalam pemikiran tertentu. Nah, ini adalah sebuah definisi yang kemudian diterima oleh kebanyakan praktisi. Dan ya mungkin itu juga definisi yang bisa kita terima saat ini. Begitu. Lalu pada saat kita berbicara mengenai hipnosis, sebetulnya kita bisa berbicara paling tidak mengenai 3 hal. Yang pertama sekali adalah hipnosis sebagai sebuah kondisi. Nah, seperti tadi sudah disebutkan dalam definisi ya, bahwa hipnosis itu adalah sebuah kondisi di mana terjadi perpindahan pusat kesadaran. Nah, sebagai sebuah kondisi,
hipnosis ini adalah kondisi alamiah yang pasti dialami oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Paling sederhananya adalah ketika seseorang baru bangun tidur. Karena pada saat kita tidur, gelombang otak kita berada di gelombang otak delta. Lalu ketika kita bangun, maka tidak mungkin gelombang otak kita langsung lompat langsung ke beta. Tapi gelombang otak kita harus naik dulu perlahan menjadi theta. Nah, ketika gelombang otak ini ada di theta, maka kita masuk ke dalam kondisi hipnosis. Lalu kemudian naik lagi ke alfa dan baru ke beta. Jadi, ketika kita baru mengawali hari pun kita sudah masuk ke dalam kondisi hipnosis. Lalu kemudian, setiap kita pasti pernah ada satu momen di mana kita sedang asik melakukan sesuatu, biasanya yang menjadi hobi, lalu kemudian ada orang yang memanggil dan kita tidak mendengarnya. Itu adalah salah satu kondisi hipnosis yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Atau juga mungkin teman-teman pernah mengalami ya ketika barangkali sedang jogging di pagi hari, lalu kemudian menikmati suasana dan pulang ke rumah, ingin bersiap-siap beraktivitas, ketika mandi merasakan perih di kaki dan ketika dilihat baru menyadari ada luka di situ. Tapi teman-teman tidak ingat kapan luka itu terjadi. Ya, ini juga salah satu kondisi hipnosis. Dan banyak hal lain ya yang mungkin juga sering terjadi itu seperti ini. Mencari kunci tetapi tidak ketemu, padahal kuncinya bisa jadi ada di depan mata sebetulnya. Itu adalah contoh dari kondisi hipnosis yang terjadi secara alamiah. Artinya, setiap orang pasti setiap hari keluar masuk dari kondisi hipnosis. Dia akan masuk ke dalam kondisi hipnosis dan kemudian kembali lagi ke kondisi normal pada saat otaknya gelombangnya masuk ke gelombang otak beta dan begitu terus gitu. Ini adalah kondisi yang sangat alamiah sekali. Nah, dari kondisi ini kemudian lahirlah sebuah pertanyaan. Apabila setiap orang pasti pernah atau pasti bisa memasuki kondisi hipnosis, maka apakah setiap orang bisa dihipnotis? Nah, ini dua hal yang berbeda. Mengalami kondisi hipnosis adalah kondisi yang alamiah untuk setiap manusia. Tetapi ketika kita berbicara tentang dihipnotis, maka kita akan berbicara mengenai pihak lain. Nah, ketika ada pihak lain yang ingin melakukan hipnosis kepada seseorang, maka dibutuhkan kepercayaan dan izin dari orang yang bersangkutan. Apabila orang yang bersangkutan tidak percaya atau tidak mengizinkan untuk dirinya dihipnotis, maka tidak bisa untuk dilakukan hipnosis itu. Nah, ini adalah faktanya. Nah, sehingga berbeda jauh ya, bahwa setiap orang pasti pernah masuk ke dalam kondisi hipnosis, pasti bisa masuk ke kondisi hipnosis, karena kondisi hipnosis itu adalah kondisi yang sangat alamiah sekali, tetapi tidak setiap orang bisa dihipnotis. Seperti itu prinsipnya teman-teman ya. Nah, maka jangan heran kalau teman-teman kemudian datang ke seorang praktisi hipnoterapi, lalu kemudian tidak langsung diproses saat itu juga. Mengapa? Ya karena praktisinya mengetahui bahwa mungkin teman-teman saat itu belum siap untuk dilakukan proses hipnoterapinya. Seperti itu. Nah, itu mungkin tentang hipnosis sebagai sebuah kondisi. Lalu kemudian kita juga bisa berbicara hipnosis sebagai sebuah keilmuan. Ya, tentunya apabila kita berbicara tentang hipnosis sebagai sebuah keilmuan, maka kita akan berbicara berbagai macam teori yang berkaitan dengan pikiran manusia, terutama yang berkaitan dengan pikiran bawah sadar manusia. Kita akan belajar mengenai bagaimana perpindahan gelombang otak, lalu bagaimana caranya memberikan sugesti, dan untuk teman-teman yang bergerak di bidang hipnosis panggung, maka juga akan belajar rutin-rutin untuk melakukan dan untuk membuat sebuah pertunjukan menjadi menarik. Lalu kemudian kalau yang untuk terapi juga akan belajar tentang bagaimana trauma itu terbentuk, lalu bagaimana dampaknya trauma bagi kehidupan, apa saja faktor-faktor yang akan terhambat, lalu kemudian bagaimana cara penyelesaiannya, ya, dan lain sebagainya. Intinya segala sesuatu yang berkaitan dengan teori-teori. Nah, itu adalah
hipnosis sebagai sebuah keilmuan. Dan penanda yang paling jelas bahwa hipnosis itu adalah sebuah keilmuan adalah maraknya berbagai macam kelas yang diselenggarakan di Indonesia yang berkenaan dengan hipnosis gitu. Bahkan kelas-kelas untuk menjadi praktisi pun juga sudah marak, sudah banyak sekali ada di Indonesia. Nah, ini adalah sebuah tanda bahwa hipnosis juga bisa dilihat sebagai sebuah ilmu atau sebuah keilmuan. Nah, lalu yang ketiga, kita akan berbicara mengenai hipnosis sebagai sebuah teknik atau sebuah proses. Nah, dalam hal ini berarti ya hipnosisnya sudah bergulir, sudah berjalan. Nah, seperti itu gitu. Jadi tentunya kalau kita berbicara hipnosis sebagai sebuah proses atau teknis, nah ini kita akan melibatkan dua hal yang sebelumnya, yaitu hipnosis sebagai sebuah kondisi dan juga hipnosis sebuah keilmuan. Karena proses hipnosis yang dilakukan yaitu harus dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Tidak mungkin seseorang melakukan hipnosis secara sembarangan. Mengapa? Karena ya dampaknya bisa berbahaya bagi yang bersangkutan. Seperti itu. Nah, itu mengenai hipnosis. Lalu ada pertanyaan lagi mengenai hipnoterapi. Apa sih yang dimaksud dengan hipnoterapi? Banyak sekali orang yang kemudian salah menafsirkan atau salah menjelaskan mengenai hipnoterapi, sehingga kemudian berpengaruh pada praktek yang dilakukan. Banyak orang yang kemudian mengartikan hipnoterapi itu adalah terapi menggunakan hipnosis. Ya, ini keliru kalau menurut saya. Kenapa? Karena kondisi hipnosis itu tidak memberikan dampak apapun, kecuali mungkin dampak relaksasi. Hanya itu. Ya memang kalau kita melakukan penelitian, relaksasi itu memberikan dampak positif yang begitu banyak bagi tubuh manusia, bagi pikiran manusia. Ya, tetapi ini bukan sasaran dari sebuah praktik hipnoterapi. Nah, hal ini bisa sangat berbahaya karena bisa memberikan pemahaman bahwa hipnosisnya yang menyembuhkan. Padahal seperti tadi saya sebutkan ya, bahwa hipnosis itu tidak memberikan dampak apapun kecuali relaksasi. Nah, maka pada saat seseorang itu dihipnosis, maka akan ada rangkaian lain sehingga dia disebut sebagai sebuah sesi hipnoterapi. Lalu apa sebetulnya atau bagaimana sebetulnya kita memahami hipnoterapi itu? Ya, kalau saya lebih suka untuk menyebutnya bahwa hipnoterapi itu adalah sebuah terapi yang dilakukan ketika seseorang berada dalam kondisi hipnosis. Artinya, setelah seseorang dihipnosis atau setelah seseorang dibimbing masuk ke dalam kondisi hipnosis, maka ada serangkaian teknik terapi lain yang dilakukan di situ. Nah, dalam praktek hipnoterapi itu ada dua teknik yang sangat populer, yaitu adalah parts terapi dengan age regression terapi, seperti itu. Nah, itu adalah dua teknik yang biasanya digunakan oleh praktisi hipnoterapi. Jadi artinya bukan hanya sekedar dihipnosis. Ya, karena kembali lagi pada saat seseorang kita hipnosis lalu tidak dilakukan apa-apa, ya dia hanya relax aja gitu, tapi masalahnya nggak selesai. Karena prinsip dasar dari hipnoterapi itu sendiri kan kita perlu mencari penyebab pertamanya apa dari permasalahan ini. Nah, untuk mencari itu maka kita menggunakan teknik yang disebut dengan age regression therapy untuk kita mengetahui kapan pertama kali permasalahan ini terjadi. Nah, atau yang kedua, misalnya permasalahan yang terjadi itu akibat adanya konflik batin, misalnya seperti itu. Nah, maka dilakukanlah parts terapi untuk mendamaikan dua bagian diri atau lebih yang sedang berkonflik, sehingga nantinya klien bisa kembali memiliki perilaku yang fungsional. Jadi di sini kita sudah bisa paham ya, bahwa hipnoterapi itu bukan terapi yang dilakukan menggunakan hipnosis, tetapi dilakukan dalam kondisi hipnosis. Gitu. Lalu ada pertanyaan lagi seperti ini. Oke, sekarang saya sudah paham mengenai hipnosis dan hipnoterapi. Lalu apa gunanya hipnoterapi untuk saya? Atau mungkin gini, hipnoterapi itu bisa membantu saya untuk masalah apa saja sih? Gitu.
Berbicara tentang hipnoterapi, itu masih banyak orang yang beranggapan bahwa hipnoterapi itu ya digunakannya untuk membantu orang-orang dengan gangguan mental atau gangguan kejiwaan. Ya terus terang, hipnoterapi itu sangat jauh dari situ. Karena yang berwenang untuk menangani orang-orang dengan gangguan mental atau gangguan kejiwaan itu adalah psikiater dan dibantu oleh psikolog. Nah, lalu apa sih peranan seorang hipnoterapis? Ya pada dasarnya seorang hipnoterapis itu ada untuk membantu klien-klien yang sedang mengalami satu gangguan dalam pikiran, terutama dalam pikiran bawah sadarnya, sehingga menyebabkan disfungsionalitas dalam kehidupan sehari-hari. Hanya itu gitu. Jadi yang misalnya ada seorang karyawan yang prestasinya sebetulnya bagus, dia harus naik pangkat, tapi entah kenapa ada saja yang menghambat. Nah, itu satu contoh. Atau contoh lain, ada seorang mahasiswa yang sudah harusnya menyelesaikan tugas akhir, tapi ditunda-tunda terus gitu. Nah, ini juga kasus-kasus yang ditangani oleh hipnoterapi seperti itu. Jadi bukan gangguan jiwa berat atau orang-orang yang ya memang seharusnya sudah ditangani oleh psikiater, bukan yang seperti itu. Ya, jadi jangan khawatir ya ketika teman-teman datang ke seorang hipnoterapis itu bukan berarti teman-teman sudah ya tanda kutip ya sudah gila gitu. Bukan seperti itu. Nah, tapi kalau kita boleh sederhanakan, apa saja yang bisa ditangani oleh sebuah sesi hipnoterapi? Maka kalau saya melihatnya ada dua kondisi di mana seseorang itu bisa dibantu menggunakan hipnoterapi. Kondisi pertama adalah ketika permasalahan ini terjadi akibat adanya pertentangan antara pikiran dengan emosi. Jadi pikirannya maunya A, emosinya maunya B. Ya contoh seperti tadi ya. Pikirannya si mahasiswa ini pasti tahu bahwa dia harus menyelesaikan tugas akhir. Nah, tetapi ya emosinya kemudian menghambat sehingga tugas akhirnya tidak selesai-selesai. Contohnya seperti itu. Nah, atau yang kedua, ketika ada sebuah pola yang berulang yang tidak bisa dijelaskan. Ya, seperti misalnya ada orang yang ya katakanlah selalu boros dalam hidupnya. Nah, dia tahu bahwa boros itu jelek, bahwa dia harus sedikit menabung, ya tetapi setiap kali berniat untuk menabung ya pada akhirnya berakhir pada keborosan juga gitu. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang bisa ditangani oleh hipnoterapi. Jadi secara sederhana ya kita bisa mengartikan bahwa hipnoterapi itu adalah untuk ya membantu masyarakat dalam menghadapi kondisi keseharian gitu. Ya kondisi sehari-hari lah seperti itu ya. Ya jadi yang mungkin mengalami kepenatan karena macet dan lain sebagainya sehingga sulit untuk mengendalikan emosi, itu bisa dibantu. Atau kemudian juga yang ya tadi ya menghadapi malas belajar atau kemudian karir yang tidak meningkat yang seperti ada aja yang menghambat. Nah, hal-hal seperti itulah yang kemudian bisa dibantu menggunakan pendekatan hipnoterapi. Nah, begitu teman-teman. Ya, jadi mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan mengenai hipnosis dan hipnoterapi. Semoga bisa menjawab pertanyaan ya mengenai apa itu hipnosis dan apa itu hipnoterapi. Dan kita akan berjumpa lagi dengan pembahasan-pembahasan yang lain mengenai hipnosis dan hipnoterapi. Dan seperti biasa teman-teman, apabila teman-teman mendapati bahwa perjumpaan kita ini memberikan informasi yang memadai dan kemudian tertarik untuk memahami hipnosis dan hipnoterapi, ya maka silahkan untuk di-subscribe video ini agar teman-teman selalu update mendapatkan video-video dari saya. Lalu kemudian juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya jawab melalui video juga silahkan berikan pertanyaan Anda di kolom komentar. Seperti itu ya.
Dan juga tentunya apabila teman-teman merasakan bahwa video ini bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, ya tidak ada salahnya untuk di-share. Seperti itu mungkin dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.